Selamat pagi Ibu Bapak Saudara sekalian, kita kembali lagi dalam renungan di pagi hari ini. Dan memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Mari berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami hendak membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama itu dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-41 ayatnya yang pertama, yang menyatakan, setelah lewat 2 tahun lamanya bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaknya juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua yang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu yang membawa kita pada kesadaran tentang kehidupan kita sebagai manusia yang adalah makhluk terbatas. Terbatas pada kebebasan yang dimiliki oleh orang lain, terbatas dalam mengerti dan memahami maksud Tuhan, terbatas untuk memiliki segala sesuatu dengan cepat, mudah, secara bersamaan. Dan melalui keterbatasan-keterbatasan tadi, setiap kita hendak diingatkan bahwa kita adalah ciptaan biasa, kita adalah manusia biasa, dan hidup kita sepenuhnya bergantung pada Sang Pencipta yang menciptakan kita, yaitu Allah. Allah yang tidak terbatas, Allah yang bahkan melampaui segala batasan yang ada. Sebagai contoh tentang keterbatasan yang kita miliki ialah di tengah pandemi ini kita bebas untuk memilih untuk percaya atau tidak bahwa virus COVID-19, virus corona ini benar-benar ada atau tidak. Tetapi yang perlu kita ingat bersama, kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kebebasan kita yang tidak percaya dibatasi oleh mereka yang percaya, bahkan merasakan virus ini benar-benar hadir dalam kehidupannya, dalam kehidupan keluarganya. Sebaliknya pun serupa. Tapi mari bersama kita melihat kepekaan, kepedulian kita terhadap sesama. Di tengah batas-batas yang ada, di tengah kebebasan-kebebasan yang ada. Keterbatasan lainnya yang bisa kita pahami bersama adalah hidup ini seumpama roller coaster yang sering membawa kita pada kejutan-kejutan yang baik bahkan hingga yang buruk.
Pada saat kita mengalami yang baik, mungkin akan dengan mudah kita mengerti maksud Tuhan. Tetapi ketika yang buruk terjadi, maka kita akan sulit mengerti, bahkan memahami. Atau pada akhirnya, hal ini akan mengakibatkan kita berpikir dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya? Keterbatasan kita sebagai manusia yang meliputi hal-hal tersebut yang tidak mampu kita pahami, akhirnya membawa kita kepada keputusasaan seringkali. Dan akhirnya lupa untuk berserah kepada Tuhan. Keterbatasan kita sebagai manusia juga meliputi berbagai hal yang tidak mampu kita miliki secara bersamaan. Kebahagiaan dan kekayaan misalnya. Mungkin orang atau gagasan-gagasan yang berkembang di luaran sana adalah ketika orang memiliki banyak harta, ketika orang memiliki banyak uang, ia akan bahagia. Tapi pada faktanya tidak. Ada begitu banyak orang yang memiliki harta berlimpah, tapi dia tidak bahagia. Tapi ada begitu juga banyak orang yang hidup dalam kesederhanaan, tapi dia memiliki kebahagiaan. Hidup itu seimbang, ibu bapak saudara sekalian. Batas-batas yang kita miliki dihadirkan Tuhan untuk setiap kita berproses di dalamnya. Nah, teks bacaan kita pada pagi hari ini tentang mimpi Firaun pun serupa. Kita tahu bersama dan kita sadari bersama bahwa Firaun adalah raja Mesir. Ia memiliki kekuasaan, ia memiliki kekayaan, ia memiliki segala hal sebagai seorang raja. Bahkan dia begitu banyak memiliki orang-orang yang dapat membantunya. Tapi pada bacaan ini kita mau ditunjukkan bahwa seorang raja sekalipun ia memiliki keterbatasan karena dia bukan Allah. Ia memiliki keterbatasan ketika dia bermimpi, tapi tidak ada orang yang dapat mengartikan mimpinya. Ketika ia bermimpi sebanyak 2 kali tentang lembu dan juga gandum, tidak ada yang dapat mengartikan mimpi tersebut. Kalau kita baca selanjutnya, hanya Yusuf yang mampu kemudian mengartikan mimpi dari Raja Firaun. Dan inilah yang menjadi cara Tuhan menghadirkan Yusuf di tengah-tengah bangsa Mesir, di tengah-tengah para penguasa Mesir pada saat itu. Padahal selama ini sebelum kalau kita baca teks-teks sebelumnya atau kita boleh memahami bagaimana kehidupan Firaun, kita bayangkan dahulu dan kita baca teks-teks ini. Sebelumnya orang-orang dapat mengerti apa yang menjadi mimpi dari Firaun. Tapi pada saat ini Tuhan mau menunjukkan kekuasaannya. Bahwa manusia adalah manusia yang terbatas. Dan melalui bacaan ini juga kita mau diingatkan sebagai manusia. Bahwa di tengah berbagai suka dan duka yang kita alami saat ini. Mungkin saja kita tidak dapat secara langsung mengerti maksud Tuhan karena keterbatasan kita sebagai manusia. Namun setiap kita hendak diingatkan bahwa dari begitu banyak peristiwa yang kita alami sebagai manusia yang terbatas, ada Tuhan yang tidak terbatas yang setia mendampingi kehidupan kita. Oleh sebab itu keterbatasan mengingatkan kita tentang bagaimana pentingnya berserah kepada Tuhan. Sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, maka berserah dan mengandalkan Tuhan dalam setiap musim hidup yang kita lalui menjadi satu-satunya sumber kekuatan bagi setiap kita. Tidak ada yang dapat mengerti kita dan menjawab setiap keterbatasan yang kita miliki. Karena hanya Tuhan, Sang Pencipta, yang mampu melakukan berbagai perkara dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mendalami dan juga mengerti bagaimana kehidupan kita
kita jalankan ke depan, maka langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk bagaimana menyadari keterbatasan kita sebagai manusia. Hari ini kita mau diingatkan untuk melakukan sesuatu, yaitu sadar betul, menyadari betul bahwa kita adalah makhluk terbatas. Setiap kita yang masih mampu melewati segala sesuatu seorang diri, masih merasa bahwa tanpa sesama bahkan tanpa Tuhan kita mampu menjalani hidup, maka ingatlah, segala sesuatu yang kita miliki ada batasnya dan ada akhirnya. Hanya Tuhan yang tahu dan hanya Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Jadi sadari keterbatasan kita. Miliki hati yang benar-benar bijak untuk mengerti maksud Tuhan. Agar kita kemudian mampu melanjutkan langkah selanjutnya dalam kehidupan kita, yaitu setia mengandalkan Tuhan yang tidak terbatas. Sadar dan kemudian memiliki hati, lalu setia mengandalkan Dia. Selamat menyadari keterbatasan kita sebagai manusia hingga kita memperoleh hati yang mau setia, berserah dan mengandalkan Tuhan dalam setiap musim hidup yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu, bersyukur Tuhan, berterima kasih atas segala kebaikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh bersama membaca merenungkan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk berserah penuh dan menyadari keterbatasan kami sebagai manusia biasa. Kiranya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu ini, kami boleh senantiasa mengingat dan menyadari hakikat kami sebagai manusia. Dan menyadari karya Tuhan adalah karya yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami ke depan. Tuntun dan sertai kami sepanjang hari ini. Ini doa, ini syukur kami. Demi Kristus Yesus Tuhan adalah juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.